Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami di channel OKB kan, orang kaya baru. Kita suatu saat nanti jadi orang kaya baru kan. Tapi kalau jadi orang kaya baru jangan songong kan. Tetap hidup kere gitu kan. Enggak. Harus hidup kaya. Harus hidup kaya. Oke. Apa kabar Kang? Sehat. Nah, kebetulan saya ada temen ini ya dari Bali ini. Tapi sesekali lah Kang, nanti kita mau ngomong soal relate-nya antara pendaki dengan kehidupan. Itu kan kelihatannya asik ya. Pasti ada lah sesuatu yang kita dapat ketika kita mendaki, itu pasti ada. Hikmah. Kalau Kang Sony apa Kang? Kalau di gunung yang dicari apa Kang? Karena apa? Alasannya naik gunung itu apa Kang? Karena dia ada di sana. Karena dia ada di sana. Lagi. Muncul lagi dia. Enggak, kemarin itu ketika Kang Sony ngomong karena dia ada di sana, itu dianya itu siapa sih Kang? Ya tergantung niat kita. Kita naik gunung itu pengennya seperti apa. Misalkan yang sederhana aja, kita naik gunung karena pengen sampai ke puncak sebuah gunung itu. Kan, puncaknya kan di sana. Dia itu keinginan kita untuk sampai puncak kan berarti di sana. Kenyamanan juga dia. Misalkan kita naik gunung itu karena pengen melatih kesabaran, keuletan, mandiri, kerjasama, loyalitas dan sebagainya. Sarana itu kan ada di sana untuk melatih itu. Oh, maksudnya dia itu Dia ya? itu banyak hal di sana. Tergantung apa yang kita cari di sana itu. Reuni. Dianya kan datang ke sana. Berarti kita bisa ketemu kalau di sana. Tapi saya lihat itu banyak ya, para pendaki-pendaki itu kalau nikahnya kok lama-lama ya, udah tua-tua baru nikah ya. Itu gimana sih Kang? Kang Sony sendiri? Ya mungkin karena pendaki itu dasarnya terlalu asik mungkin ya. Enggak ya mungkin. Terlalu asik dia dengan gunungnya. Jarang mandi. Jadi enggak laku-laku. Tapi sekarang pendaki cantik-cantik, tampan-tampan, sekarang ganteng-ganteng sekarang. Dibanding dulu eranya Kang Sony. Ya mungkin dulu pendakinya kurang gizi. Jadi pigmen kulitnya enggak bagus, hidungnya enggak mancung. Oh gitu ya. Sekarang kan gizi terpenuhi semua, jadi cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke Kang, saya mau tanya soal ini Kang, soal diklat Kang. Pendidikan dan pelatihan pecinta alam atau alam bebas ya? Ya kita fokus satu aja dulu. Apa? Pecinta alam. Oh pecinta alam ya? Atau penggiat alam bebas? Pecinta alam aja kan? Ya. Ya. Soal diklat pecinta alam. Dulu kan saya juga pernah ikut gitu kan. Tujuannya untuk ikut itu kan satu, untuk dapat materi yang mungkin perlu kita tahu ketika kita melakukan pecinta alam itu. Entah itu naik gunung, entah itu susur sungai atau apalah dan lain sebagainya. Dapat ilmu lah ya. Sampai sekarang saya sudah lupa sih apa yang saya dapat gitu loh. Tapi minimal tahulah aturan-aturan yang standar itu tahulah. Pecinta alam sekarang, orang yang suka gemar naik gunung itu perlu nggak sih ikut-ikut namanya diklat itu, perlu nggak sih? Apapun bentuknya, kalau sudah namanya pendidikan dan latihan itu wajib. Kalau kita hanya sekedar cari informasi, kemudian baca tutorial dan sebagainya tanpa mengalami langsung bagaimana metode pendidikan dan latihannya, itu juga tidak mungkin. Kita mau misalkan belajar sepeda motor aja, kalau cuman baca keseimbangannya harus seperti ini, gas di tangan kanan, tanpa kita naik dan mengalami jatuh mungkin, tidak mungkin bisa naik sepeda motor. Tapi kan kalau orang ikut diklat itu kan pasti ikut organisasi kan? Enggak juga. Yang penting tujuan, metode atau istilahnya arah-arah untuk pemberian dan pencapaian sebuah ilmu tentang kegiatan tersebut di situ terpenuhi pendidikan dan latihan. Tidak harus dalam sebuah lembaga, tidak harus dalam sebuah organisasi. Misalkan sekumpulan gitu aja kemudian mengadakan pendidikan dan latihan dengan mendatangkan pelatih, itu juga cukup. Oh cukup juga ya. Yang penting pendidikan dan latihannya benar. Tapi sekarang itu kalau hari ini saya gitu ya, anggap aja masih muda, usia 20 tahun gitu ya.
mau ikut diklat itu males gitu kan. Kelihatannya kok banyak sesuatu yang sifatnya itu apa, pemeloncoan itu ya. Sifatnya itu kayak kelihatannya balas dendam, dulu saya ini dimarah-marahin sama senior. Nah, jadi orang mau ikut diklat itu, apalagi mau ikut organisasi juga malas loh hari ini itu. Jadi kadang anggapan diklat itu kan ada yang memang tujuannya mendidik dan melatih. Iya. Tapi ada yang beranggapan bahwa diklat itu adalah seleksi, pemeloncoan. Bagaimana dari 200 calon anggota ketika mengikuti diklat tinggal 10 misalkan. Loh kan itu kan bagus kan? Kan kualitas berarti dari 200 tinggal 10 itu kualitas. Akan loh. lebih bagus dari 200 tinggal 1. tetap 200. Berarti instruktur atau pelatihnya untuk memberikan ilmunya masuk. Oh gitu ya. Iya, karena memang tujuan mengikuti pendidikan dan latihan itu kan dari tidak bisa menjadi bisa. Itu apa bukan seleksi alam itu Kang? 200 jadi 10 loh Kang. Seleksi alam pasti sih yang 10 itu orangnya the best itu Kang. Pasti the best. Dulu kalau saya ikut gitu, peserta 20 orang tinggal 3. Oh ini pasti yang terbaik ini. Instrukturnya yang nggak bisa ngelatih. Oh gitu ya. Iya. Terus gimana? Diklat yang benar itu gimana menurut Jadi, versi Kang Sony itu? Itu nanti. Yang Ya. terpenting sekarang cerita dulu. Ya gimana Kang ceritanya? Ini panjang ini. Kalau kita ngomong cerita ini panjang. Di sisi lain, calon peserta diklat itu pengennya kan yang jelas pengen masuk jadi anggota. Betul. Tapi tetap dia itu punya tujuan mendapatkan ilmu Ya. dari senior, dari pelatih, dari instruktur. Hmm. Cuman kadang apalagi yang organisasi SMA misalkan ya, itu ada panitia yang salah kaprah. Hah? Dia merasa bahwa pendidikan dan latihan itu untuk menyeleksi. Dari sekian banyak peserta, dia pengen mencari yang terbaik yang layak menjadi anggota. Oh, keren loh itu misinya. Cari Sebenarnya yang terbaik loh. akan lebih keren lagi dari yang nol itu semua tadi menjadi terbaik semua. Oh iya iya. Sebuah organisasi dijalankan 5 orang yang terbaik, tapi akan lebih bagus lagi sebuah organisasi dijalankan 200 orang yang terbaik. Jadi PR-nya bagaimana di metode pendidikan dan latihan atau diklat itu tadi, penyampaian ilmu, cara melatih, kemudian praktek lapangannya itu bisa benar-benar mereka kuasai oleh siswa Iya. sampai pinter. Bahkan kalau perlu nantinya dengan sedikit jam terbang beberapa kali gitu, justru pelatihnya kalah pinter. Itu berarti sukses. Itu sukses. Iya. Pelatih, instruktur itu akan sukses ketika yang dilatih lebih pinter dari pelatihnya. Dan pesertanya tidak berkurang sama sekali. Iya, berarti sukses. Berarti mencari yang terbaik itu Bukan mencari maksudnya yang apa? terbaik sebenarnya, Oh bukan ya? menjadikan yang tidak bisa menjadi bisa. Oh iya, saya ikut karena saya bodoh. Iya, Kok sih makanya digoblok-goblok Lah, Wah, iya, sedikit-sedikit push up, iya. Sedikit-sedikit push up. bentak, Bajingan lu. Nah, itu kan. balas dendam. Balas dendam. Dulu dia ngalami itu, kemudian ketika dia sudah menjadi senior, dia harus seperti siswa harus digitukan juga seperti dia dulu. Tapi dulu saya digitukan juga loh Kang. Nah itu. Digitukan juga. Tapi ya apa ya yang saya dapat apa ya? Hanya sebatas ingatan yang sifatnya itu horor gitu ya. Jadi tidak menerima ilmu yang saya dapat, yang saya serap itu nggak ada malah. Yang penting bagaimana bisa bertahan sampai dilantik. Iya karena yang ngajarin juga gitu loh. Jadi kan gini, kalau misalkan di tingkat SMA, kita ngomong yang di tingkat SMA aja, yang pemula ya. Iya, yang pemula. Kelas 1 dia menjadi peserta, kemudian menjadi anggota muda lah. Kemudian kelas 2, kelas 3 dia udah masuk di kepanitiaan. Permasalahannya untuk panitia kelas 2 dan kelas 3 itu kan sudah merasa senior. Bahkan dia mungkin berani untuk memberi materi ruang, memberi praktek untuk pelatihan di lapangan. Itu sebenarnya belum itu.
Karena dia masih pantasnya, layaknya dia itu masih panitia, bukan instruktur. Karena kalau sudah namanya instruktur, selain dia menguasai materi, praktek, dia juga sudah mengalami beberapa hal yang menguatkan ilmu-ilmu yang selama itu dia kuasai. Oke, secara teori untuk panitia itu, misalkan contoh yang sederhana aja, bahwa ada teori di buku atau di informasi bahwa rokok ini kan panas. Yes. Kan hanya tahu bahwa rokok ini panas, tapi dia belum pernah nyentuh, belum pernah merasakan panasnya. Kemudian dia memberitahukan ke orang lain. Dasarnya apa? Kan hanya tahu bahwa kalau kita tersesat harus seperti ini atau seperti ini. Tapi dia belum pernah mengalami hal seperti itu, atau dia walaupun dia sebagai saksi lah istilahnya, saksi bahwa orang tersesat itu seperti ini kan belum pernah ngalami. Dia hanya pernah mendapat informasi atau teori di ruangan bahwa tersesat harus seperti ini. Sehingga ketika dia memberi materi, ruang atau melatih, ya sebatas tahu dari informasi aja. Iya. Tapi bosen juga loh Kang ketika kita itu di kelas gitu ya. Apalagi yang ngajarin juga gitu-gitu aja gitu. Jadi mungkin masalahnya ketika orang ikut pendidikan dan pelatihan pecinta alam itu berkurang karena salah satunya juga itu karena ada bentaan-bentaan itu. Yang kedua adalah materi yang disampaikan mungkin kurang nyampe atau gimana ya? Ya atau kurang asik ya? Karena dia masih belajar untuk menjadi instruktur, menjadi pelatih, menjadi penyampai ilmu itu tadi. Seharusnya untuk yang senior itu membentuk sebuah kepanitiaan, mendatangkan instruktur atau pelatih, dia sebagai asisten. Melihat ya dia membantu instruktur atau pelatih itu, sekaligus dia belajar pemantapan untuk ilmunya. Setelah nanti sekian saat dia jam terbangnya sudah lumayan, dia akan terbentuk untuk menjadi pelatih atau instruktur tadi. Baru dia layak untuk melatih. Iya. Lepas dari itu Kang, saya akhirnya tahu masalahnya kenapa itu yang daftar 20 orang kemudian yang berhasil cuma 5 orang. Tadi Kang Sony ngomongnya karena ketidaksuksesannya panitia untuk membuat si peserta ini nyaman di situ, kemudian dia bisa dapat sesuatu dari acara itu kan gitu kan. Yang saya tanyakan lagi ini Kang, itu kan pemula ini, rata-rata kan semua pemula. Sebenarnya pengetahuan dasar pecinta alam itu apa kan? Yang harus diketahui dulu itu apa? Khususnya untuk pendaki gunung. Ya, bentuk kegiatannya. Jadi sepele aja, nggak usah langsung begitu ada istilahnya penjelasan kegiatan atau materi di ruangan, kan awalnya di ruangan. Terus kita harus ngomong pecinta alam itu adalah ini. Pendaki gunung itu seperti ini, nggak usah sebenarnya. Harus sesuai dengan buku panduan, nggak perlu. Ngobrol aja. Mendaki gunung itu, misalkan nanti kita ke sana. Di gunung itu kondisinya seperti ini. Karena kondisinya seperti ini, untuk mengatasi hal-hal yang mungkin nanti terjadi di sana, kita harus belajar ini. Kan enak. Contoh di gunung itu kalau dingin suhunya bisa sampai -3 derajat. Berarti biar tidak kedinginan, bawa jaket atau baju hangat. Makanan yang dikonsumsi harus berkalori tinggi, kan seperti itu. Oh, nggak usah ribet-ribet juga. Nggak usah ribet-ribet, kita ngobrol aja dulu. Kalau tentang kegiatan, bentuk kegiatan itu dan tempat di mana kita berkegiatan itu sudah dipahami, baru mereka merasa, siswa itu merasa berarti saya harus belajar. Saya perlu berlatih, saya perlu belajar. Iya. Tanpa diperintah, tanpa disuruh, akhirnya mereka belajar. Oh iya, ya dia belum kenal alam ya. Iya, tapi kalau di awal mereka sudah istilahnya kegiatan udah kayak orang doktrin, nggak masuk itu. Dia mendengarkan pelatih atau instruktur ngomong di depan itu, dia karena itu sebuah tata tertib. Sikap duduknya harus seperti ini, cara lapornya harus seperti ini. Itu karena dia mengikuti tata tertib. Karena kalau nggak ngikuti dihukum. Iya. Tapi ketika kita penyampaiannya enak, pengertiannya enak, muncul kesadaran dari siswa itu untuk
mengikuti pendidikan dan latihan dengan serius. Iya ya masuk. Jadi yang butuh mereka, siswa, bukan kita gitu loh. Kang Sony siap ini ya jadi instruktur ini kalau ada yang lihat. Los. Iya sih, karena rata-rata seperti itu sih. Saya sampai sekarang itu dengan segala keterbatasan memang sebelum saya itu mungkin jarang ke alam, saya kan pengen menularkan ilmu. Siapapun monggo. Iya. Dengan yang saya miliki. Gitu ya Kang. Malah kamu yang dekat nggak pernah minta. Loh, saya minta terus loh kan sekarang kan. Minta pemirsa. Karena inisiatif saya kan. Iya. Saya ini sebenarnya niatnya ingin mendokumentasikan buah pikirnya Kang Sony gitu loh Kang. Biar adik-adik gitu kan yang merasa butuh informasi yang Kang Sony sampaikan siapa tahu kan. Itu Kang. Jadi ini acak enggak apa-apa ya? Iya. Jadi gini, dalam sebuah pendidikan dan latihan terutama di lapangan. Kenapa seorang pelatih atau instruktur itu harus menyuruh push up? Kenapa harus menyuruh untuk lari-lari kecil mungkin, berguling? Karena siswanya salah. Bukan sebenarnya. Karena kondisi memang kita harus seperti itu. Contoh, pada saat kita memberi arahan, kondisi siswa itu serius memperhatikan dengan kondisi diam berdiri, sementara di lapangan kan dingin. Nah, bagaimana siswa itu tidak kedinginan? Nah, salah satu kan harus gerak juga. Gerak pun juga harus ada alasan yang lain atau ada istilahnya bekal. Dengan kondisi seperti ini siswa belum kena asupan gizi berapa jam sebelum harus dia gerak untuk melawan hawa dingin itu mungkin asupan gizi dulu, kasih susu. Cuman caranya tidak kita melayani seolah-olah kita melayani anak mama itu. Tapi kita seolah-olah di situ ada metode yang dia tanpa sadar dia itu sebenarnya ditolong atau dididik. Bukan salah kemudian dihukum, bukan malah tidak salah dicari kesalahannya, enggak. Jadi pelatih atau instruktur yang memang paham dengan metode pendidikan yang benar itu, setiap perintah itu adalah mendidik, melatih. Setiap perintah adalah mendidik. Bahkan hukuman pun sebenarnya itu adalah mendidik dan melatih, bukan menghukum. Bukan punishment ya, karena dia bikin salah ya. Harus masuk sungai jam 1 malam misalkan. Ngapain gitu kan? Kalaupun itu perlu karena mungkin untuk mendidik dan melatih, ya sebelum masuk sungai harus kita kontrol dulu kondisi kesehatan mereka tanpa diketahui peserta. Kemudian sejarah dari peserta, pernah patah tulang, penyakit dalam, kambuhan dan sebagainya, kita harus punya datanya. Ini dimasukkan sungai perut kosong atau udah terisi. Bahkan sampai di praktek survival yang kesannya peserta itu harus disiksa di sebuah lembah yang hanya berbekal alat sederhana dengan logistik yang terbatas, itu pun sebenarnya kita nggak ada niatan untuk itu, tapi memang mendidik dan melatih, dan kita selalu memantau. Walaupun di praktek lapangan seolah siswa itu dianggap bahwa dia dihukum, dimasukkan jurang, ditinggal. Sebenarnya panitia, instruktur maupun pelatih nggak mungkin ninggal, tetap dalam pantauan. Pasti dikontrol. Pasti, dia siswa, dia dalam tahap belajar, tidak mungkin akan kita buat seperti itu, tidak mungkin. Walaupun masih banyak panitia dan instruktur maupun pelatih yang belum memahami itu. Ini saya juga berpikir yang sama dulu ya. Ketika peserta ini ada 20 orang, kemudian yang tinggal terakhir nih 3 orang ini orang kualitas loh. Tapi ternyata ketika dites juga nggak ada kualitasnya sama sekali. Dia adalah orang yang sabar ini 3. Orang yang sabar. Karena disiksa ikut terus. Sementara mungkin yang nggak ikut nggak lolos itu, yang nggak lolos itu bukan berarti dia nggak layak atau bodoh. Bisa juga karena dia pinter. Pelatihnya aja cuma seperti itu, kenapa harus ikut terus? Ya bisa jadi loh. Bisa jadi. Berarti saya bertahan itu bodoh loh ya. Iya. Terus hari ini gini kan,
apa sih yang dicari ketika kita ini kan manusia yang punya kehendak bebas yang luar biasa. Kita boleh memilih hobi ya. Mau hobi apapun sih boleh. Sampai sekarang pun gunung itu hobi yang tidak pernah hilang, bahkan setiap tahun itu bertambah terus. Kemarin berita-berita di gunung ini pendaki ribuan orang kan gitu. Oke, sekian dulu, terima kasih.